Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kabupaten Bandung yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kami dari Diskominfo Kabupaten Bandung ingin mengeksplor sejauh mana ya penyelenggaraan pemerintahan mungkin dari aspek yang lain ya. Ini bersama saya hadir Pak Kades Cibiru Wetan ya, Pak Hadian. Selamat pagi Pak ya. Pagi Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Ini Pak Kades ini termasuk Pak Desa yang baru 2 tahun ya Pak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi saya mendengar di KIP ini di Komisi Informasi Pak Kades termasuk namanya yang senantiasa disebut-sebut. Nah, ini kaitan dengan nama yang selalu disebut-sebut di KIP. Saya mencoba ingin tahu seperti apa di Desa Cibiru Wetan ini dari aspek pelayanan ya. Dan ini hari ini saya ditemani oleh 2 cangkir. Pak Kades, ini ada teh ya? Teh. Saya coba dulu nih tehnya Mang Layang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya kopi Mang Layang, tehnya teh Ciwidey. Oh, teh Ciwidey, kopinya kopi Mang Layang. Dan ini nih kopi juga ya? Ya. Tapi sayang nih kopinya belum ada belum di branded ya. Branded ya. Kita lagi menyiapkan Dan bumdes nanti Pak. ya, dan ini juga saya disuguhi oleh makanan-makanan yang khas di pagi hari di Kabupaten Bandung. Warga Kabupaten Bandung yang saya hormati, saya ingin dengan Pak Kades ini ya kita bincang-bincang secara rileks saja. Siap. Biar semua tentang Desa Cibiru Wetan ini bisa keluar dari Pak Kades informasinya seperti apa. So, ya. Yang pertama mungkin Pak Kades saya ingin bertanya dulu ya. Siapa? Pak Kades kan asli orang sini ya? Asli Pak. Asli Pituin. Lahir di Cibiru Wetan. Lahir di Cibiru Wetan dan menjadi Kepala Desa Cibiru Wetan ya. Siap. Yang keberapa Pak? Ini yang kalau kepala desa dari mulainya dengan Pak Usman, Pak Tito, Pak Dade, Pak Yayat, Pak Asep Hasan, mungkin saya yang ke-6. Oh iya, jadi kepala desa yang ke-6. Saya yakin kalau warga masyarakat yang Pituin ya, yang asli daerahnya, pasti semangatnya untuk membangun desanya pasti semakin 2 kali lipat dibanding yang lain ya. Tapi semua seperti itu. Dan pasti yang paling penting sebagai kepala desa, sebagai pemimpin itu kudunya akar rakyat Pak. Ajak obrol, kalau kata Pak Bupati kan begitu, masyarakat itu harus diajak ngobrol kan gitu ya, lalu diajak bekerja bersama dan nanti juga kata Pak Bupati harus mengevaluasi pekerjaan kita bersama-sama juga gitu ya Pak Kades ya. Siap. Nah ini sebenarnya Pak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak begitu ya, sehingga Bapak ini ingin membangun desanya gitu Pak? Ya. Apa yang jadi motivasinya nih? Saya dari sini dulu nih, niatnya dulu nih Pak. Yang pertama bagi saya, lahir di Cibiru Wetan adalah takdir. Kita kan tidak memilih akan terlahir di mana, dan Allah mentakdirkan saya lahir di Cibiru Wetan. Yang kedua, mengabdi kepada desa adalah pilihan. Karena sejak Hadian kecil, remaja, dan beranjak dewasa, saya tidak lepas dari aktivitas berdesa. Jadi di usia 9-10 tahun saya sudah dituntun oleh nenek dan ibu. Kebetulan nenek aktif di desa zaman Cibiru Utuh, ibu juga PKK sejak tahun 74. Jadi saya memahami kultur dan perubahan desa dari undang-undang ke undang-undang, sehingga itu melahirkan spirit dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, sehingga beranjak remaja, dewasa, dalam kapasitas tugas saya di Jakarta kebetulan pernah dipercaya menjadi tenaga ahli di Kemendagri dan Kemendes. Saya tidak meninggalkan aktivitas berdesa. Saya menjadi ketua LPMD Desa Cibiru Wetan 1 periode, menjadi ketua BPD 1 periode, dan pernah juga menjadi ketua Karang Taruna, dan aktif dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk turut serta membantu pengembangan kelompok wanita tani, kemudian kawasan rumah pangan lestari di sektor pertanian. Nah, itulah yang mendasari setelah saya di Jakarta, lebih dulu membaca peraturan perundang-undangan,
saya semakin kuat menginginkan bahwa itu terimplementasi di desa saya sendiri, Oh, iya. Cibiru Wetan. Termasuk jodoh juga orang Cibiru Wetan ya Pak? Saya kebetulan dapat tetangga, Pak. Kalau tetangga itu tahu apa semuanya, tahu dari A sampai Z. Jadi ya. saya tahu istri saya dari kecilnya, Pak. Iya. Kalau anak berapa Pak? Saya 2, Pak. 2 ya? Ya, Ya. dua-duanya perempuan. Ya ini wargi Kabupaten Bandung ya, Pak Kades ini kan asli orang Cibiru Wetan dan mengabdinya di sini, kata beliau itu pilihan. Tapi kalau jodoh kan sudah ditentukan ya Pak. Itu sudah tentukan. Tapi mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oh jadi saya jadi ke situ ya. Nggak apa-apa. Ini Obrolan teman. sebenarnya gini, kita ingin mengobrol, ingin bincang-bincang berkaitan dengan kenapa di Cibiru Wetan ya ingin keterbukaan itu muncul Pak. Ini yang paling bagus gitu. Ya. Karena gini, yang namanya keterbukaannya apalagi kepada masyarakat gitu ya, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu rata-rata ya, bukan tidak semua juga. Tapi ada beberapa lah yang sedikit mungkin agak resistensi gitu. Pimpinan itu agak resistensi gitu ya. Tapi kenapa di Cibiru nih Pak Hadian ini ingin senantiasa menginformasikan ya setiap penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan ini suatu hal yang menurut saya ya itu bagus itu, karena kita melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah kita warga Kabupaten Bandung ingin tahu kenapa Pak Kades melaksanakan itu loh. Jadi keterbukaan informasi publiknya kenapa ingin dilakukan begitu? Ya. Silakan Pak. Baik, yang pertama saya menyadari bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat harus berangkat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan terbuka. Artinya nanti masyarakat memiliki trust, punya rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang ada di desa. Kemudian saya memahami 3 hal yang saya yakini bisa meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Yang pertama adalah kuatnya kontrol publik. Yang kedua adalah terjaminnya hak-hak masyarakat dalam pembangunan. Dan yang ketiga adalah kesatuan teori, nilai, dan tindakan. Jadi antara regulasi, antara statement pemerintah itu harus menjadi sebuah tindakan yang benar-benar mewujudkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Kemudian kita melaksanakan juga mandat Undang-Undang Desa tentang sistem informasi desa, ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ada Peraturan Komisi Informasi tentang penyelenggaraan informasi publik dan dokumentasi di desa. Nah itulah yang menjadi dasar sehingga bagi saya ini sudah menjadi mindset sebelum jadi kepala desa. Sehingga pada saat menawarkan visi misi calon kepala desa, itu di misi ke-12 ada disebut penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dengan melalui berbagai media, di antaranya radio komunitas dan media informasi lainnya. Sehingga bagi pemerintah desa sekarang, keterbukaan informasi publik ini bagian dari misi pemerintahan. Ya. Sehingga kita benar-benar totalitas mengajak lembaga yang lain selaku badan publik, baik itu BPD, LPM, Puskesmas, untuk membuka diri, membuka komunikasi, dan tidak pelit terhadap informasi. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa takut terbuka? Kan itu prinsip yang kita pakai. Ya. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya ambil garis besarnya nih, warga Kabupaten Bandung terutama mungkin ya bagi para kepala perangkat daerah termasuk juga desa, sebagai badan publik kan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan atau melakukan pelayanan di informasi publik. Artinya Pak Kades ini sebenarnya ingin mengubah ya kata sifat menjadi kata kerja. Itu kata sifatnya kejujurannya Pak Kades ya. Satuan teori, nilai, dan tindakan. Ya itu kata sifatnya itu. Kata kerjanya kita buatkan sistem tadi. Ya. Bagaimana bahwa terjadi interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintah dengan masyarakatnya.
Nah, ini Pak Kades, saya dengar katanya Pak Kades kan masuk nanti sebentar lagi diikut sertakan di perlombaan Komisi Informasi ya. Iya. Nah, ini sebenarnya inovasi apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Pak Kades ya dalam konteks pelayanan keterbukaan publik ini, Pak? Yang pertama, kami mengucapkan syukur alhamdulillah pada saat apa yang kita lakukan diapresiasi dan dinominasikan untuk menjadi peserta dalam lomba keterbukaan informasi publik. Nah, beberapa hal yang kita sudah lakukan dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik, desa memfasilitasi yang pertama sarana informasinya. Jadi sarana keterbukaan informasi kita fasilitasi sejak awal saya dilantik menjadi kepala desa. Di tahun awal saya langsung menyediakan alokasi anggaran untuk fasilitas radio komunitas. Oh iya. Radio komunitas plus tidak hanya radionya, kita melatih pewarta desa. Kemudian juga kita menyediakan ruang studio di kantor desa untuk Suarga FM radio komunitasnya, dan mendukung operasional kegiatan radio komunitas itu di dalam APBD. Kita alokasikan dalam slot belanja keterbukaan informasi masyarakat, dan di Cibiruetan itu dioperasionalkan oleh radio komunitas Suarga FM bersama pewarta desa. Jadi kita lakukan itu. Yang kedua, desa membuka diri tentu adalah dengan jendela informasi desa, dan di era digitalisasi sekarang jendela informasi itu ya yang berbasis digital. Kita mengoptimalkan fasilitas dari Kominfo yang menyediakan untuk Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ada website desa. Ya, kita tinggal mengisi konten-konten ya, open SID itu. Kita lakukan itu. Yang kedua, desa juga kekinian dengan memiliki akun-akun berbagai media sosial yang ada di masyarakat. Kita punya Instagram pelayanan desa, punya Facebook Gerbang Desa Cibiruetan, ada Facebook Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cibiruetan, ada website Suarga, kemudian juga ada beberapa grup WhatsApp untuk komunikasi dengan masyarakat. Kita juga punya Twitter, baik itu Twitter kepala desa maupun juga pemerintahan desa. Termasuk hal yang bersifat aktivitas melalui BPD, kita menyelenggarakan rutin audiensi dengan kelembagaan desa, audiensi dalam bentuk rembuk warga dengan masyarakat. Di BPD juga dibuatkan pojok informasi dan pengaduan. Di kantor desa juga ada pojok informasi. Kemudian secara regulasi kita menetapkan beberapa peraturan. Pertama, kita membuat peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik, kemudian membuat keputusan kepala desa tentang pejabat pengelola informasi desa, kemudian membuat keputusan kepala desa tentang informasi dan dokumentasi desa. Kita menyatakan mana yang bisa serta-merta, mana yang dikecualikan gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa media online. Kita bekerja sama dengan Jurnal ID sebagai partner yang rutin memberitakan tentang aktivitas kegiatan di desa, plus kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan langsung seperti di sekolah desa ini, Pak. Iya, sekolah desa ini adalah tempatnya dialog sawala, siapa saja yang mau datang, baik itu untuk kebutuhan penguatan kapasitas maupun untuk ngobras. Apa itu ngobras? Ngobrol bareng Hadian Supriyatna. Wah, hebat. Jadi biasa di kantor desa ya seperti ini adalah bagian dari program ngobras. Nah, itulah ikhtiar kita, dan melalui akun-akun tadi ke desa itu kan asik tuh, Pak. Yang datang itu suplemen itu keluhan, kritik, itu suplemen. Mungkin hanya berapa persen yang apresiasi gitu. Tapi dalam keterbukaan informasi publik itulah keberhasilan. Ketika masyarakat sadar haknya mengeluh, maka itulah memunculkan, membantu pemerintah desa untuk merumuskan aspek layanan apa yang menjadi kepentingan desa. Saya kira itu, Pak. Itu mungkin wargi Kabupaten Bandung ya, terutama bagi para kepala desa. Ini sebenarnya tinggal niat kita aja ya, mau atau tidak, karena undang-undang sudah mewajibkan ya
untuk mengajak. Nah ini tadi Pak Kades tadi ada apa digitalisasi desa. Ya. Tapi sebelum panjang, saya ingin menikmati dulu kopi Manglayang Mari, nih. Pak. Kopi Manglayang Pak di Manglayang. Suruput. Bisi Kabujeng Tiis. Nah. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tidak ditanyakan terkait kopi, dalam rangka mengenalkan produk kopi Manglayang, kita sebenarnya punya gerai, yaitu gerainya Nyuruput. Oh, Nyuruput ya? Ya, Itu singkatan itu. singkatan dari Nyusu Bari Nyumput. Karena ya, nyusu mah palau nih Pak Kades ya. Nah, nyusunya karena, di Suruput Pak ini Pak. Oh. Artinya di sini kita punya produk peternakan sapi yang menghasilkan susu perah, kita punya kopi. Maka kita angkat susunya, Nyuruput kopi susu di gerai Karang Taruna yang kita buat sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas untuk daya saing Karang Taruna di sektor usaha. Ya. Sambil bala-balanya Pak, dirosan Pak. Bala nanti Pak. Nanti karena saya harus dengan pedasnya nanti. Oh ya, cengeknya Pak. Cengeknya ada. Ya ini Wargi Kopi Bandung menarik ya. Jadi dari Pak Kades ini memang dia itu memang pituin ya, asli Cibiru dan memang mencintai desanya. Sehingga semangatnya untuk inovasi dan kreativitas itu muncul dari beliau kan begitu ya. Ya. Jadi tidak saja berkaitan dengan hal yang tadi Nyuruput dan sebagainya, ngobras ya. Singkatan-singkatannya bagus. Nah ini Pak Bupati ini sudah melaunching Pak Kades ya tentang Go Digital, Kabupaten Bandung Go Digital di situ. Dan di situnya ada tagline-nya transparansi bedas, artinya keterbukaan ya, Bandung bedas ya, bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera. Nah, ini Pak Kades juga sudah tahu nih visi misinya Pak Bupati. Nah ini dalam konteksnya digitalisasi ini bagaimana budaya di masyarakatnya Pak? Nyambung tidak antara keinginan kita di pemerintah desa dengan masyarakat kan begitu ya? Ini harus nyambung dulu bagaimana nih Pak? Alhamdulillah mungkin kersaning Allah Pak. Jadi saya kan lebih dulu dilantik dengan Pak Bupati. Cibiru Wetan punya visi terwujudnya desa Cibiru Wetan sejahtera, agamis dan berbudaya di tahun 2025 dengan 12 misi, diantaranya ada misi keterbukaan informasi publik dan misi peningkatan kreativitas generasi muda atau milenial dengan memanfaatkan platform digital. Jadi dari misi, ketika Pak Bupati misinya bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera, itu sudah ada sentuhan linking dengan visi misi desa Cibiru Wetan. Alhamdulillah nyambung ya Pak? Nyambung. Dan Cibiru Wetan sudah mengawali embrio desa digital di tahun 2019. Kita clear 19 RW 19 sudah ada titik hotspot gratis. Dan kenapa desa punya website, punya aplikasi, kita punya Simpel Desa, kita melaksanakan pendataan berbasis Android dengan sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, karena kita meyakini di seluruh wilayah RW sudah teratasi kesenjangan digital. Jadi salah satu tanggung jawab desa atau pemerintah adalah negara hadir untuk mengatasi problem masyarakat. Dan problem kita hari ini adalah di era belajar daring, di era bisnis global, maka kemudahan untuk mengakses internet harus disediakan oleh desa. Dan kami sadar itu. Sehingga sejak dirintis oleh kepala desa sebelumnya dan di 2020 saya maksimalkan penuh 19 RW, maka untuk platform digital itu Cibiru Wetan sepertinya sudah on the track. Dan alhamdulillah ini tercium oleh provinsi Pak. Jadi kemarin Cibiru Wetan sudah di launching menjadi kawasan desa digital dengan menggandeng desa Cileunyi Wetan dan desa Cinunuk. Kemudian bagaimana masyarakat untuk memanfaatkan menjadi daya saing digital? Maka kita sediakan aplikasi pelayanan untuk memohon surat menyurat, aplikasi bisnis yaitu pasar desa dan grosir desa, aplikasi pengaduan kepada BPD dan kepada pemerintah desa di mana kedua-duanya tidak bisa saling diketahui. Kemudian ada semacam kanal untuk pemberitaan masyarakat. Untuk masyarakat sedikit kepo, sedikit ngangkat, jangan hanya menggunakan media yang global, tetapi di Simpel Desa ini ada pojok untuk pemberitaan masyarakat.
sehingga masyarakat bisa berkeluh kesah, bisa bercerita, bisa apapun. Nah, untuk memperkuat itu, kita akan mendorong desa BUMDes bergerak di bidang internet service provider. Jadi sekarang sudah ada embrionya 10 orang pelanggan yang akan dilayani oleh BUMDes dengan memanfaatkan fasilitas bantuan desa digital dari pemerintah provinsi. Dan beberapa aplikasi sudah go digital, sehingga tinggal mengkawinkan saja nanti dengan Kominfo sesuai dengan gagasan besar Pak Bupati. Intinya Cibiru Wetan siap bahu-membahu ngabedaskeun daya saing digital di dunia internasional. Nah, itu bagus ya Pak Kades. Jadi gini, masyarakat Bandung ya. Jadi artinya bahwa keterbukaan informasi publik ini bukan hanya semata-mata ya menginformasikan papan pembangunan saja kan. Tidak saja itu, tapi bagaimana semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan ini bisa terinformasikan pada masyarakat. Dan dengan sendirinya nanti kan masyarakat mengapresiasi kita ya, menghargai kita. Oh, ini kerjanya Pak Kades bagus kan begitu ya. Bisa mengukur sebenarnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Betul Pak Kades. Saya kira bincang-bincang dengan Pak Kades menarik ya. Dan ini bagaimana yang dilakukan oleh Pak Kades dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat undang-undang itu bisa benar-benar dijalankan. Amin. Dan ini mudah-mudahan bagi warga ya, masyarakat Cibiru Wetan ini sebenarnya suatu penghargaan ya, bahwa Pak Kades dengan serta-merta bisa melakukan penyelenggaraan pemerintahan itu berdasarkan undang-undang itu. Terima kasih, saya dari Konten Bandung bisa berkunjung ke Kades Cibiru Wetan, dan saya berharap Pak Kades menjadi juara nasional di keterbukaan informasi publik, Pak. Amin, amin. Mohon doanya dari masyarakat. Nanti tagline-nya itu Desa Cibiru Wetan yang informatif, Pak, seperti itu. Nah, siap. Yang terakhir saya terima kasih nih kopi Mang Layang ya Pak ya. Tolong dibaguskan lagi biar masyarakat tahu, meskipun kopi di Konten Bandung itu banyak, tapi mudah-mudahan Mang Layang bisa menjadi nomor 1 juga Pak begitu. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Kades ya. Siap Pak. Mudah-mudahan Pak Kades bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tentu saja dicintai oleh rakyatnya kan begitu. Amin, oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak, bala-bala.